Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kata-kata yang saya sampaikan nantinya itu nggak bisa dipahami dengan logika, yang kecenderungannya itu lebih banyak kebetulan. Jadi banyak hal yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Tapi bukan berarti spontan, semua ada proses. Proses itulah yang namanya perjuangan. Yang pasti demi Allah itu nyata, karena endingnya jadi kenyataan. Karena itu mutlak 100% kuasa Allah. Jadi yang saya ceritakan ini tentang menjual ide jualan es, tapi saat itu musim penghujan. Kertas itulah yang jadi kenang-kenangan sebagai perjanjian yang bisa saya simpan. Itu rumah tangga tahun pertama. Selesai perbaikan rumah teman di Jepara, saya ditanya sama dia, apa rencanamu selanjutnya? Saya bilang, saya mau ke Cirebon. Ke Cirebon hanya untuk pasang iklan. Jadi saya mau jual ide buka es. Padahal nggak perlu ke Cirebon pun itu bisa. Jadi saat saya jalan dari Semarang ke Cirebon itu, di perjalanan itu sudah saya niatkan. Intinya biar Allah itu melihat saya itu berusaha. Walaupun saya nggak tahu, mungkin bisa saja nggak ada hasilnya. Jadi di Cirebon itu saya hanya lihat-lihat supaya saya punya bahan untuk rekomendasi tempat. Lihat-lihat lokasi mana yang ramai. Andai kata nanti ada respon. Setelah selesai, akhirnya saya mencari agensi untuk pasang iklan media cetak di sana. Jadi saya pasang iklan yang paling murah, yang paling kecil. Seingat saya, iklan 2 baris yang intinya hanya dengan 9 juta es yang belum ada di Cirebon. 1 hari nggak ada respon, 2 hari nggak ada respon, 3 hari, 4 hari, bahkan beberapa hari itu nggak ada respon. Sudah saya pastikan gagal. Iklan baris paling murah, paling kecil, kalau udah beberapa hari nggak ada respon, jangan berharap lebih. Nah, karena gagal itulah saya hanya bisa curhat dalam hati sama Yang Maha Kuasa. Karena curhat yang terbaik itu memang sama Yang Maha Kuasa. Karena dia yang punya otoritas untuk masalah rezeki. Apakah salah kalau biasanya saya untung puluhan ribu, ratusan ribu, kemudian saya untung jutaan? Bahasa jeleknya protes dengan doa. Walaupun sudah tahu gagal dan gak ada hasilnya, kemanapun, dimanapun, keluhan dalam hati saya sampaikan ke Yang Maha Kuasa. Sepulangnya dari kondangan teman sekolah di Bantul, Jogja, saya melihat ada panggilan tak terjawab karena boncengan motoran dengan teman, jadi nggak terasa. Saya lihat di HP dan nomor telepon dengan kode daerah tertentu, dan ternyata itu dari Cirebon. Dia tertarik dengan iklan saya. Dengan cara ingin mengetahui keseriusan terhadap apa yang saya tawarkan, saya minta ketemu langsung dan saya yang akan ke sana untuk menjelaskan apa yang mau saya tawarkan. Bahasanya presentasi ya. Itu sebenarnya itu ketidaksengajaan, entah istrinya atau suaminya saya lupa. Itu melihat koran yang jatuh, padahal itu udah lewat beberapa hari. Nah, saat koran jatuh itu dia ambil dan gak sengaja melihat iklan saya. Di situ akhirnya dia menindaklanjuti. Jadi saat itu saya bisa meyakinkan es yang saya tawarkan belum ada di Cirebon. Itulah yang membuat saya percaya diri. Allah sudah pastikan rezeki itu mulai datang ke saya. Apakah selancar itu? Tidak. Selang beberapa hari, saya coba follow up lagi untuk kepastian dan selanjutnya. Saya nggak dihubungi. Saya sudah berpikir negatif, jangan-jangan dibatalkan nih. Wajar, karena harga saya itu tinggi. Dan memang benar. Jadi memang dia tidak bisa melanjutkan untuk kesepakatan yang sudah dibahas. Ya jelas saya kecewa. Kenapa? Itu harapan saya mendapatkan rezeki lebih. Saat itu yang komunikasi itu istrinya. Ya hanya sebuah obat kecil yang ada dalam kandungan. Tolong perutnya dilus-lus, bacakan sholawat supaya saya itu bisa tenang, supaya rezekinya itu lancar. Selang beberapa hari, tiba-tiba ada telepon masuk dan saya lihat ini kode daerah, jangan-jangan Cirebon lagi.
Ternyata benar. Tapi yang telepon itu bukan istrinya, suaminya sendiri. Suaminya itu tanya untuk tindak lanjut dari usaha itu sejauh ini seperti apa. Ya saya kaget. Bukannya ini dibatalkan karena alasannya itu uangnya dipakai untuk keperluan yang lain. Tahu jawaban suaminya. Loh, itu tetap dilanjut karena istri saya itu nggak bilang sama saya. Disitulah harapan itu muncul kembali. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana meyakinkan mereka mengingat posisi tempat itu jauh, Semarang Cirebon, secara tidak langsung tentu harus ada jaminan. Di saat saya berpikir bagaimana caranya saya bisa memberikan jaminan untuk mereka andai kata nanti kepastian buat usaha, supaya saya bisa ambil DP. Itu dalam hati saat saya masih di toko. Tiba-tiba kakak ipar saya itu turun dari lantai 2 terus mendekati saya. Ini motor ini kan sekarang kamu yang pegang, jadi ini BPKB, nanti masalah pajak macam-macam nanti yang ngurusi kamu. Saya nggak pernah bilang sama kakak saya untuk saya pinjam BPKB karena motor itu sebenarnya motor kakak saya. Saya nggak pernah bahas BPKB. Itu Allah jawab tuntas lewat kakak ipar. Dengan kakak kandung saja enggak, apalagi dengan kakak ipar. Tapi masa Allahnya kakak ipar itu yang bawa BPKB motor yang saya pakai itu diserahkan ke saya. Masya Allah. Dari BPKB itulah yang membuat saya itu tenang. Pada akhirnya BPKB yang ada saya jadikan jaminan untuk saya ambil DP. Saat itu saya minta separuh. Di situ saya desain sendiri untuk buat gerobak. Dengan berjalannya waktu, gerobak itu jadi. Untuk menghemat biaya, saya bawa sendiri. Jadi saya sewa pickup sendiri, saya sopiri sendiri. Jadi kenaikmu mana? Nggak ada. Loh, ini gerobak ini berat loh, nanti nuruninnya gimana? Kalau ada apa-apa di jalan gimana? Bismillah, biar Allah nanti yang bantu. Saya sendiri saat itu berpikir juga gitu. Ini kalau nyampe di Cirebon, kondisi malam gimana? Saat itu saya mikirnya begitu. Cuman saya ambil resiko apapun yang terjadi, bismillah lillahi ta'ala. Pada akhirnya saya bawa sendiri. Dan memang begitu udah nyampe sana itu sudah pikiran saya udah nggak enak. Karena udah malam, saya minta tolong siapa? Gerobak belum bisa saya turunkan, cuman saya lihat di ruko sebelahnya itu ada yang jualan nasi. Setelah makan, saya minta tolong untuk bantu nurunin gerobak. Alhamdulillah. Jadi sekalian saya membayar nasi itu sekalian saya kasih lebihan. Itu tidak pernah terbayangkan sedikit pun nanti nuruninnya gimana. Yang penting saya jalan dulu. Nah, itu sudah mulai lega. Masalah selanjutnya adalah mencari karyawan. Ini yang membuat saya juga harus berpikir. Karena dia minta tolong juga, sedangkan saya orang Semarang. Karena dari temen yang di Cirebon itu kebetulan juga pernah di Cirebon dan dia juga kenal sama orang sana. Saat itu saya minta tolong ada nggak temen yang nganggur. Saat itu dia bilang ada, makanya saya sempat berangkat ke Cirebon lagi. Dan diketemukan sama temennya itu. Dan dia mau menjadi karyawan untuk si ibunya ini. Saya temukan langsung. Alhamdulillah sampai segitunya itu Allah itu berikan jalan. Akhirnya masalah gerobak sudah teratasi. Kemudian masalah karyawan sudah teratasi. Sekarang masalah training. Saya belum mendapatkan ciri khas dari rasa es yang mau saya buat. Sedangkan saat itu udah ditunggu dan ditelepon berkali-kali. Saya iklan seperti itu karena dulu saya pernah jualan es itu. Saya diajari sama saudara saya. Sebenarnya harapan saya itu yang training itu saudara saya. Karena tidak antusias, jadi terpaksa saya harus mengulang membangun ingatan lagi. Gimana caranya es itu supaya ada ciri khasnya itu yang keluar. Itu kan dirasanya. Itu kan ada pakai coklat yang ditim. Nah, saya coba beberapa kali yang biasa, yang murah, yang mahal, bahkan yang paling mahal itu saya coba berbagai merek pakai coklat bubuk itu belum ketemu. Setelah saya coba trial lagi di Cirebon. Jadi dalam kondisi saya berangkat ke Cirebon sebenarnya nggak percaya diri. Karena apa? Ciri khasnya itu belum ketemu. Nah, paginya saya training. Jadi saya ajak belanja ke pasar. Dalam hati saat itu, artinya mau berhasil mau enggak, saya harus training dengan apa yang ada. Dan masa Allahnya, walaupun sudah banyak coklat bubuk yang saya bawa, entah kenapa saya didorong untuk mendatangi sebuah kios yang jualan bahan roti dan kue. Menanyakan coklat bubuk, barangkali ada sesuatu yang beda. Dan ternyata benar. Coklat yang saya cari ada, itu sudah
menumbuhkan kepercayaan diri saya itu meningkat. Saya baru dapat coklat di situ, langsung saya terapkan untuk trending, yang kemudian saya langsung aplikasikan. Sebenarnya saya nggak ada pengalaman di situ, udah lama banget saya nggak jualan. Ya saya coba bangun hanya dengan mengikuti, ya Allah, tolong saya dibantu ya Allah, tolong saya dibantu ya Allah. Saya itu coba mencicipi terlebih dahulu. Alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi saya. Hal yang membuat saya semakin lega apa? Di saat itu istrinya ini yang punya usaha itu, selesainya training itu dia naik, karena saat itu saya training di lantai 2. Dia tanya sama karyawan dia, saya tidak kondisikan tapi dia bercerita sendiri, baru kali ini saya merasakan seperti ini. Dia bilang baru kali ini sudah membuat saya lega. Artinya apa? Saya sudah berhasil membuat sebuah perbedaan yang belum pernah dia rasakan. Itu hal yang bisa dikatakan kalau dirunut, banyak mungkin sebuah kebetulan-kebetulan yang bisa dikatakan saya dalam kondisi panik, tapi sebegitu luar biasanya Allah itu menjadikan sebuah hal yang mungkin tiba-tiba itu hadir. Suatu hal yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga menjadi nyata. Iklan itu yang saya anggap gagal, ternyata Allah rubah dengan hal yang mustahil. Hanya sebuah koran yang jatuh, dan Allah jadikan seseorang itu untuk melihat iklan saya. Tanam dalam hatinya untuk menghubungi saya. Bagaimana kemudian yang istrinya itu membatalkan, ternyata Allah rubah lewat suaminya itu untuk meneruskan. Padahal saya sendiri sebenarnya nggak pengalaman. Bukan nggak tahu, saya hanya sebatas tahu, tapi nggak pengalaman. Jadi saya harus berjalan dengan kemampuan, hanya mengandalkan keyakinan, ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa bantu saya. Masya Allah, Engkau yang maha luar biasa ya Rabb. Amin.